virus corona disebut menular melalui buah-buahan, menular melalui pandangan mata. Baru denger loh malah loh. Konspirasi atau enggak sih? Covid beneran ada atau enggak sih? Itu kayaknya nyebelin banget gitu kan. Tapi kalau dari curhatan dari perempuan ke perempuan biasanya akan lebih, oh iya ya gitu. Kita membudayakan adaptasi kebiasaan baru yang dulu belum pernah kita budayakan sebelumnya. Semakin kita udah ngajarin mereka dari kecil, itu akan lebih mudah membuat mereka terbiasa. Halo, kita jumpa lagi di serial podcast Perempuan Lawan Pandemi. Podcast ini kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Magdalene.co. Saya Devi Asmarani. Di episode ini kita mau obrolin soal perempuan atau ibu sebagai garda depan literasi informasi keluarga. Untuk itu saya sudah bersama Dr. Reisa Broto Asmoro dari tim komunikasi Satgas COVID-19. Saat ini kita bersama beliau di kediaman beliau. Ya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik. Selamat datang loh di rumah saya. Maaf loh, keadaannya begini nih, open air. Terima kasih ya sudah diterima di rumahnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada suara-suara angin atau suara motor nggak apa-apa ya, suara karena burung, kita ada suara gitu burung. ya. Enak ya di outdoor. Nah, kami di masa pandemi ini kita mau ngobrol-ngobrolin soal informasi hoax atau informasi bohong yang masih terus bermunculan di berbagai platform, khususnya di media sosial. Banget. Sampai di Oktober 2020 itu sudah lebih dari 2.000 konten hoax soal COVID-19. Aduh, negara dengan ini ya, Indonesia. 1.000 mitos ya. Betul, ini lebih di Indonesia ternyata 2.000 mitos. Betul. Hoax ini menyebar di berbagai platform, mulai dari YouTube, Twitter, Instagram sampai TikTok dan termasuk juga WhatsApp, alat komunikasi favorit sejuta umat. Nah, di beberapa yang sempat bikin heboh itu misalnya virus corona disebut menular melalui buah-buahan. Terus ada menular melalui pandangan mata. Baru denger loh malah loh. Aneh-aneh biasanya banget. ini ya, kalau dari pandangan mata itu biasanya jatuh cinta ya. Ini COVID ya katanya ya. Ternyata begitu. Ada juga katanya dari ponsel dari Cina karena buatan Cina. Iya. Atau juga ada juga hoax-hoax yang menyasar tentang pengobatan karena mungkin orang desperate ingin tahu ya. Iya. Dibilangnya dapat diobati dengan bawang putih atau mesin pengering tangan. Jadi macam-macam nih. Nah, jadi saya pengen ngobrol sama Dr. Raisa. Sebenarnya dari dua sih, sebagai seorang profesional juga sebagai seorang ibu. Dokter punya anak ya? Anak saya 2, masih kecil-kecil sih. Satu 5 tahun, satu 2 tahun. Oke. Jadi masih struggle dengan sekolah di rumah juga sekarang nih. Banget struggle semua ibu tuh kayaknya. Bener. Nah, Dokter Raisa, dokter pernah menemukan hoax apa yang paling mengejutkan, yang paling bikin kaget sampai bikin kok bisa ada hoax seperti ini? Sebenarnya sih yang paling mengganggu kali ya, dan paling sering sampai bikin perpecahan itu adalah itu konspirasi atau enggak sih, COVID beneran ada atau enggak sih, itu kayaknya nyebelin banget gitu kan. Orang jelas-jelas ada korbannya, banyak yang meninggal dunia, banyak yang sakit kok ya masih ditanya juga. Itu kan rasanya kayak kok nggak buka mata juga sih ngelihat sekitar gitu ya. Mungkin ya kalau nggak kena ke keluarga ya bersyukur gitu, jangan terus malah nggak percaya. Buat yang udah sakit terus udah kehilangan anggota keluarganya, itu kan rasanya kayak ya ampun, kalian nggak percaya nih aku sampai harus menderita seperti ini nih gitu. Jangan sampai ini kejadian sama kalian juga. Itu mengganggu banget sih Mbak sebenarnya yang kayak gitu tuh. Iya. Dan itu didapatkan dari ini, maksudnya personal, pernah nggak ada yang menanyakan, dok ini sebenarnya benar nggak sih, menurut saya ini konspirasi gitu? Banyak banget. Itu justru malah nggak cuma di sosial media yang mungkin orang nggak kenal, justru orang yang kenal juga ada gitu yang mempertanyakan kan. Jadi ini kayaknya ke semua lapisan masyarakat tuh sampai masa sih bener, karena mungkin karena nggak terima sama keadaan ya, ini namanya bencana wabah yang mendunia gitu kan, pandemi gitu. Jadi rasanya kayak masa sih ini beneran, apakah ini emang dibuat atau enggak. Tapi kan ya kenyataannya ini sebenarnya ada, dan memang sudah bisa diprediksi sejak lama, karena yang namanya virus corona sendiri kan itu sudah ratusan tahun sebenarnya ada di bumi gitu kan. Terus dia bermutasi segala macam sampai akhirnya pernah diprediksi, wah ini kalau dia bermutasinya jadi virus yang gampang banget menular, mematikan, ini bisa bikin pandemi nih kan gitu. Ya kan ternyata terbukti nih. Dulu ada SARS wabah, ada MERS, sekarang dia berubah lagi SARS-CoV-2, yakni mutasi dari SARS-CoV-1 dulu penyebab SARS gitu kan. Ya udah akhirnya
kalau misalnya nggak ngerti soal informasi yang sebenarnya, terus juga mungkin kurang informasi yang tepat gitu, ya jadinya percayanya yang gitu-gitu sih, mitos-mitos yang mudah beredar, lebih mudah itu kan yang hoaxnya gitu. Apalagi di masa dimana informasi beredarnya cepat sekali ya. Tinggal satu jempolan WhatsApp. Nah, seperti apa sih catatan atau data dari Satgas soal ini? Kalau terus kalau dokter melihat sendiri sejauh mana sih kemampuan masyarakat kita untuk bisa membedakan berita dari hoax kayak gitu? Agak sulit sih, karena memang Indonesia ini dari dulu udah terkenal banget sama negara yang hoaxnya tuh banyak banget, apalagi mitos ya. Kalau kita ngomong soal mitos, dari zaman kita kecil, aduh jangan duduk depan pintu, nanti apa gitu, jangan gunting kuku malam-malam, nanti apa. Padahal sebenarnya mungkinnya buat kebaikan ya, biar nggak kena pintu atau luka jarinya gitu kan. Tapi karena dikemas dengan ungkapan yang ya itulah ya, mitos-mitos itu, akhirnya kan cepet banget tuh dipercaya sama masyarakat. Nah karena sudah sejak lama ada, jadi sampai sekarang ya itu sama aja masih juga ditemukan gitu, karena ini beredar dari satu mulut ke mulut lainnya. Dan kalau ngelihat banyak banget grup-grup WhatsApp yang menyebarkan informasi yang salah dan kurang tepat itu tadi, ya gampang banget memang sekarang, dan masih banyak banget yang masyarakat yang belum bisa bedain. Ketidakpercayaan pertama kepada orang-orang yang berwenang atau tenaga medis atau pemerintah itu juga memicu sebenarnya. Jadi kadang-kadang karena keadaan mereka jadi lebih percayanya yang mitos. Kadang-kadang karena harapan dan mereka percayanya yang itu, ya udah mereka lebih percaya yang mitos gitu kan. Ya harusnya sih memang karena gampang banget mitosnya sebar, ya informasi yang benar juga harusnya diperbanyak juga supaya bisa saling melawan gitu, melengkapi gitu, supaya nggak kalah gitu, informasinya nyebarnya lebih banyak yang mitos, yang hoax gitu. Dokter, kan dampak dari penyebaran hoax itu sebenarnya bisa jadi fatal ya, meskipun ada sebagian yang kayaknya lucu gitu, absurd, tapi sebenarnya itu ada dampaknya. Betul. Mulai dari pemahaman yang tidak lengkap sehingga orang-orang menjadi lengah gitu, atau juga mereka melakukan cara-cara yang dibilang katanya sebagai pengobatan, padahal sebenarnya tidak gitu ya, tidak efektif gitu. Nah, bagi Satgas Covid sendiri apa sih, apakah ini menjadi kendala juga bagi tugas menjalankan tugas Satgas Covid? Pasti, mungkin bukan kendala ya, lebih ke tantangan saya ngelihatnya. Karena itu jadi banyak hal yang harus diluruskan, harus diberikan informasi yang sebenarnya, dan karena dia hoax itu menjangkit seluruh lapisan masyarakat, jadi tantangannya dari Satgas sendiri juga harus mampu memberikan edukasi yang benar ke seluruh lapisan masyarakat. Karena nggak cuma orang yang mungkin kurang informasi karena mungkin di pelosok misalnya, belum tentu juga di kota besar juga bisa juga terjadi gitu kan. Nah, tantangan ini sendiri itu harus menjawab bahwa untuk supaya si masyarakat ini patuh. Kalau misalnya mereka tadi percaya, misalnya hoax, nggak percaya nih ada, ya kan mereka pasti nggak mau dong ngejalanin protokol kesehatan yang benar. Ya udah dijelaskan, harus diedukasi dengan tepat supaya mereka mau menjalankan protokol kesehatan. Kedua, kalau misalnya mereka percaya hal-hal yang pengobatan nih cukup dengan bawang putih, cukup dengan berjemur, udah nih kita udah kebal misalnya gitu ya. Madu misalnya gitu ya, cukup dengan itu aja kita udah kebal, berarti mereka juga akhirnya bisa lengah. Jadi cuma mengandalkan satu hal aja, terus ya udah kalau kita udah konsumsi 1A ini aja kita udah kebal, berarti nggak perlu dong kita nerapin yang lain. Nah itu juga nggak tepat juga, bukan suatu hal yang bijaksana untuk dilakukan. Edukasi demi edukasi inilah yang sebenarnya jadi tantangan tiap hari harus disampaikan terus menerus, karena yang tadinya mungkin orangnya nggak tahu, paling nggak tuh jadi tahu, dan kalau udah tahu kan jadi mulai belajar untuk bisa mengikuti gitu apa yang seharusnya disarankan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, apa saja sih yang dilakukan atau upaya Satgas untuk mendorong literasi informasi ini untuk mencegah penyebaran penyebaran virusnya sendiri dan mencegah penyebaran hoaxnya itu sendiri? Apa sih yang dilakukan? Kalau dari Satgas tentunya ini karena kolaborasi Pentahelix sendiri ya, dan ini banyak sekali kan yang tergabung di situ ya. Jadi segala macam lini profesi dan para sukarelawan yang terlibat itu semuanya dimanfaatkan. Jadi baik dari misalnya kita membicarakan tentang informasi gitu ya, pasti kan dari tim komunikasinya itu juga banyak sekali. Ada tim komunikasi untuk
edukasi langsung, terjun ke lapangan dari RT demi RT gitu kan. Ada juga yang memberikan edukasi, misalnya ini bagian untuk sosial media. Jadi dari mungkin Instagramnya, tayangan-tayangan di YouTube, semua itu tiap hari pasti ada produk edukasinya untuk meluruskan atau memberikan informasi terkini gitu kan. Kemudian dari koran misalnya, majalah atau offline yang lainnya itu juga ada bagian sendiri. Ada lagi di televisi misalnya, itu juga. Jadi karena ini tim profesionalnya banyak, macam-macam individu yang punya keahliannya masing-masing, semua dimanfaatkan. Dan sehari itu kita usahakan paling tidak mengedukasi itu lebih dari 3 kali. Supaya paling nggak pagi, siang, sore orang tetap terus terinformasi yang benar, yang akurat gitu. Dan memang kan sudah disampaikan ke masyarakat kalau memang mau informasi yang tepat, udah dikasih tahu nih, bisa ke Lawan Covid ya kan, di Instagramnya atau di websitenya covid19.go.id. Di situ juga udah ada tab khusus untuk hoaxbuster. Jadi kalau mau memastikan ini informasi ini yang saya baca, ini berita yang saya baca dari WhatsApp atau dari website ini bener nggak, itu bisa dikonfirmasi ke situ. Jadi setiap hari itu pasti ada aja yang dibenerkan atau dikoreksi gitulah ya, informasinya di kolom hoaxbuster itu sendiri. Saking pentingnya itu harus diluruskan sampai dibikin tab khusus yang begitu dibuka websitenya langsung ada di situ. Dan itu memang kerjasamanya utamanya dari Kominfo. Jadi kalau misalnya kita nemuin satu informasi yang meragukan gitu atau terlalu heboh banget atau apa, bisa kita cek di situ ya? Bisa cek di situ. Biasanya sih nggak lama. Jadi begitu, wah ini viral nih, satu berita nih viral, misalnya tadi bawang putih gitu ya. Wah ini viral, nah nanti akan ada klarifikasinya, mungkin dalam waktu nggak nyampe setengah hari udah keluar di situ. Jadi gitu ya teman-teman ya, kayak bukan hanya hantu aja yang ada busternya, bukan ghostbuster ya, tapi ada hoaxbuster juga. Benar-benar. Nah, kita kan ngomongin soal ibu nih, peran ibu nih. Tadi kan dokter juga mempunyai anak 2 sama 5 tahun ya usianya, masih kecil-kecil. Belum sampai usia yang udah pada main WhatsAppan gitu ya, atau main sosmed. Nah, tapi kan ibu tuh sebenarnya perannya sangat penting ya di dalam namanya mencegah penyebaran ini, termasuk penyebaran hoax. Gimana sih dokter melihat peran ibu di dalam hal ini? Waktu itu ketika diskusi dengan Pak Doni sendiri, beliau memang lebih suka dengan pendekatan yang lebih natural. Kayak kita kan selalu ngapa-ngapa tuh lebih kayak dengerin tuh pesan ibunya gitu, mamanya tuh ngasih tahu apa sih gitu kan. Biasanya anak-anak itu akan lebih mendengarkan, mau usia berapapun biasanya kan pasti akan, oh iya ibu pesannya seperti ini, nasihatnya seperti ini, yuk diikutin. Rasanya itu akan lebih mudah untuk diterima masyarakat dibandingkan ingat pesannya pemerintah misalnya gitu kan, akan lebih ingat pesannya TNI atau Polri gitu kan, akan lebih ada jarak lah. Sedangkan kalau dari ibu masing-masing tentu kita pasti mau ngikutin pesannya. Dan biasanya tentu buat kebaikan bersama, seorang ibu pasti ingin melindungi keluarganya supaya tetap sehat, supaya tetap aman gitu kan, satu keluarga semuanya. Jadi ya biasanya pesan-pesan yang disampaikan oleh ibu itu lebih relevan lah dengan keadaan. Betul. Ya misalnya kayak kan ibu tahu ya apa aja risiko yang di rumahnya, misalnya ada kakeknya atau ada anak bayi atau ada anak yang punya asma, jadi dia akan memberikan informasi yang relevan seperti dokter bilang. Tetapi sayangnya dok, ibu-ibu, bukan bermaksud mengecilkan ya, tapi ini adalah fakta, banyak sekali ibu-ibu yang rentan akan informasi hoax itu, gitu ya, betul. Termasuk dari WhatsApp grup kayak gitu. Paling cepet tuh ya? Paling cepat gitu. Sebenarnya apa sih dampaknya kalau seorang ibu tuh tidak punya literasi informasi yang kuat gitu? Karena unit terkecil dari masyarakat itu kan keluarga yang berangkat dari ibu, jadi segala-galanya sebenarnya harusnya mulainya dari ibu, termasuk literasi yang baik gitu ya. Kalau misalnya ibunya kurang mendapatkan informasi yang tepat, nanti salah kaprahnya seluruh keluarga. Jadi memang ini penting sekali, pendekatan utama memberikan edukasi kepada para ibu itu memang syarat utama sebenarnya, supaya anak-anaknya juga akhirnya mendapatkan informasi yang benar, yang akurat. Dan ibu-ibu itu memang biasanya lebih mudah sih untuk mengakses informasi
karena memang mereka kan lebih cepat ngobrolnya gitu. Betul. dengan orang lain gitu Dan kan, ada grup, misalnya grup Biasanya. WhatsApp apa sekolah, Ya. apa macam-macam ya, belum arisan. arisan biasanya ya gitu ya. Kalau misalnya bisa diberikan satu edukasi yang tepat, saya rasa ini bisa jadi sarana yang luar biasa. Dan itu juga salah satu pendekatannya dari situ. Jadi banyak kegiatan-kegiatan webinar, sosialisasi, talk show, semua yang berangkat dari seorang perempuan, dari hati perempuan ke perempuan lain, dari seorang ibu ke ibu lain, yang biasanya akan lebih oh iya ya benernya di rumah nih kayak gini ya gitu. Jadi realitinya dapet gitu. Jadi biasanya perempuan lebih suka yang kayak gitu dibandingkan harus sistemnya kayak edukasi di sekolah gitu kan misalnya. Nah, tapi kalau dari curhatan dari perempuan ke perempuan biasanya akan lebih oh iya ya gitu ya, dibikin kayak serunya kayak ngegosip lah gitu kan. Tapi ini informasinya yang benar gitu, edukasi gitu. Sebenarnya kalau penyebarannya hoax di WhatsApp itu sangat cepat, berarti efektif juga untuk menyebar berita yang baik di yang benar di WhatsApp ya. Iya. Dari Satgas sendiri apakah ada yang dilakukan untuk melakukan pendekatan ini, terutama kayak itu tadi ya, chatting, grup chatting lah, apapun itu, apa WhatsApp atau apa gitu. Ada beberapa yang sudah disiapkan. Biasanya oke, kita sudah siapkan materi ini, siap diviralkan. Itu sudah ada. Dan kerjasamanya tentu mulainya dari ibu-ibu Dharma Wanita. Jadi semua lini ibu Dharma Wanita di kepolisian, di pemerintahan, di TNI, Polri, semua tuh diusahakan dari situ. Nanti maunya sih ekspektasinya nih nyebarlah ke ibu-ibu yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk penyebaran melalui WhatsApp memang agak sulit dipantau. Yang lebih bisa dipantau sejauh ini adalah SMS. Pernah dapat nggak nih Mbak SMS dari Satgas sendiri nih, ngingetin setiap hari seperti apa ya itu salah satunya. Dan pesan ibunya juga masuk kok ke situ. Jadi SMS blast gitu ya. SMS blast yang lebih cepat juga. Tapi dokter melihat gini, kan semua orang sekarang di sosial media ya, dan apapun itu, apakah Facebook, Twitter atau Instagram atau TikTok gitu. Nah, sebenarnya perlu nggak sih kita melakukan kontrol di sosial media dalam hal ini gitu? Artinya kan sekarang orang harus lebih berhati-hati juga, kayak misalnya ada undang-undang ITE apa segala macam. Nah, dari segi penyebaran hoax ya, terutama hoax COVID-19 ini, dokter melihat bagaimana nih perannya, apa yang bisa dilakukan di dalam ranah sosial media gitu? Kalau misalnya memantau sih saya rasa bisa ya, kan kerjasamanya dengan tadi social platformnya udah terjalin dengan baik juga, terutama dengan Kominfo gitu kan. Kalau untuk penindakannya itu, yang sampai sekarang juga undang-undangnya terbatas, undang-undang ITE, nah itu harus dilaporkan kan. Betul. Jadi kalau untuk penindakan saya rasa masih butuh lagi lah usaha, effort lagi, yang ini sebenarnya dihadapi di seluruh dunia gitu. Di tempat lain, negara lain juga belum ada yang satupun yang efektif kan untuk mengatasi itu. Dan di Indonesia pun belajar lah, makin hari kita makin bisa kok membatasi penyebaran yang tidak perlu tuh bisa. Jadi kalau Mbak pernah dengar berita-berita juga kan banyak nih yang misalnya berita A kemudian di take down karena sudah dapat teguran dari ABC gitulah ya. Nah itu bisa sih kalau terpantau. Tapi kalau dari WhatsApp, Instagram itu harus report sih ya. Ya itu yang sulit. Nah ini mungkin berhubungan juga dengan peran kita sebagai masyarakat gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat. Kalau misalnya kita, saya sendiri secara pribadi kadang-kadang udah capek gitu dong mengcounter. Kalau saya baca ada orang ngomongin soal konspirasi, saya sendiri aduh males deh gue ngapain juga berargumen. Tapi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dok dalam hal ini? Apakah itu di sosial media atau di WhatsApp? Kalau ada orang nyebarin misalnya ini makan jeruk bisa sembuh gitu, nah what should we do gitu? Apa yang harus kita lakukan dok? Gini, memang ini tantangan terbesar kita ya as a human sebenarnya di era pandemi ini. Yang namanya perubahan situasi ini kan memang luar biasa. Kalau misalnya kita ngomongin soal gimana caranya hidup di era pandemi ini, yang tantangannya salah satunya adaptasi kebiasaan baru adalah dengan mengcounter itu tadi. Nah, untuk membiasakan diri kita, yang pertama kita harus sabar dong. Kita harus menerima, ya kan? Karena memang masyarakat Indonesia, ya masyarakat dunia lah, itu kan memang sangat beragam, pikirannya juga macem-macem, culture-nya macem-macem, cara komunikasinya juga sangat bervariasi. Jadi ya pasti harus sabar dan jangan patah semangat, itu dulu.
Kedua, memang kita harus terima bahwa ada satu hal yang akan berubah dalam kehidupan kita. Dalam adaptasi kebiasaan baru ini, kita harus melihat perubahan-perubahan itu memang nggak bisa terjadi secara instan. Untuk mengedukasi seseorang, belum tentu orang itu sekali dikasih tahu pasti semua orang nurut, belum tentu. Pasti akan ada pro dan kontra. Nah, ini yang harus kita terima di diri kita sendiri juga. Oh, memang masih ada yang belum mengerti nih gitu. Kalau saya pribadi sebagai seorang edukator, saya ngelihatnya gini, Mbak. Kalau kita memang mau ujung-ujungnya kan perubahan perilaku, perubahan mindset, ya, itu pasti butuh proses. Ketika seseorang itu pertama belum tahu, kemudian diberitahu, dia jadi tahu. Untuk membuat dia jadi tahu, kemudian melakukan, itu juga bukan satu hal yang kayak membalikan telapak tangan. Itu butuh proses di mana dia dari tahu menjadi bisa, kemudian dari bisa menjadi terbiasa. Nah, itu butuh proses yang nggak singkat. Kayak kita pernah dulu deh di Indonesia, budayakanlah antri. Butuh berapa puluh tahun kita untuk membudayakan antri yang padahal cuma antri loh, gitu kan. Sampai di mana-mana, di toilet ditulis, di loket ditulis. Kalau zaman dulu waktu saya kecil, saya ingat tuh kalau ada yang ngantri gitu ya, tuh marah balik gitu. Nggak usah buru-buru kok gitu kan. Cuma kalau zaman sekarang ngantrinya dari sini, oh iya malah malu udah ada, padahal udah nggak ada tulisannya lagi budayakan antri gitu kan. It takes proses yang panjang. Dan ini yang terjadi sekarang. Kita membudayakan adaptasi kebiasaan baru yang dulu belum pernah kita budayakan sebelumnya. Sekarang kita harus biasakan, dan nanti lama-lama kalau udah jadi biasa akan jadi budaya. It takes proses dan effort. Iya. Begitu juga dengan itu tadi ya, peran ibu dalam keluarga ya. Nah, kalau dokter ngelihat bagaimana nih sebaiknya seorang ibu untuk melatih, atau bukan melatih ya, memastikan keluarganya itu punya kecerdasan informasi itu tadi. Karena mungkin dia sendiri juga harus belajar. Nah, lalu bagaimana dia membuat misalnya anaknya, suaminya, atau siapapun gitu di dalam rumahnya untuk melakukan itu? Tentu harus jadi contoh ya. Seorang ibu tuh kalau misalnya melakukan sesuatu, anaknya pengen melakukan, ibunya nggak melakukan, sama aja, percuma. Simple kayak makan sayur deh. Kalau orang tuanya mau makan sayur, anaknya akan terbiasa juga. Tapi kalau orang tuanya enggak, ya anaknya mau dipaksa sampai kapan juga nggak doyan gitu kan. Pertama contoh. Kedua, harus ada komunikasi yang baik di antara keluarga. Kalau misalnya si ibunya ini sudah dapat informasi, terus gimana caranya dia mengajarkan ke anak-anaknya kebiasaan, misalnya pakai masker deh ketika berinteraksi keluar rumah gitu kan. Ya komunikasikan dengan baik, jelaskan kenapa sih harus pakai masker. Kalau belum ngerti kenapanya ini, informasinya banyak loh, kayak hampir tiap hari di TV ada, di website udah jelas gitu ya, di webinar gitu ya. Update ilmu itu penting, jadi seorang ibu juga harus selalu menambah ilmunya sendiri supaya bisa ngajarin ke anak-anaknya. Nanti kalau sudah menjelaskan, karena anak-anak tuh kan sebenarnya kalau diajak komunikasi dan diajak tanggung jawab tuh sebenarnya seneng, dianggap kayak udah dewasa, itu kan seneng kan. Jadi kalau misalnya sudah diajak komunikasi, mereka sudah dikasih tahu alasannya, terus mungkin sekali masih lupa atau ngeyel, ya udah terusin lagi setiap hari, lama-lama anaknya juga akan terbiasa. Semakin kecil anak, saya belajar nih dari lingkungan sekitar nih, semakin kita udah ngajarin mereka dari kecil, itu akan lebih mudah membuat mereka terbiasa. Jadi kayak cuci tangan aja, kayak cuci tangan itu kita udah 2020 masih ngajarin orang cuci tangan ya, saya kira mobil udah terbang di angkasa. Tapi cara cuci tangan yang baik dan benar itu kalau diajarin dari umur yang masih kecil, ya yang dia tahu kan cara cuci tangan ya begitu, 6 langkah, 20 detik, itu dari kecil gitu. Jadi instingtif gitu udah ya. Udah biasa gitu. Begitu dia suruh cuci tangan cepet-cepet, kok cepet sih gitu kan, akan jadi pertanyaan. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu kan dibangun sama yang diajarkan ibu sehari-hari. Jadi ya itu tuntutan jadi ibu tuh sekarang bertambah nih. Harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan adaptasi kebiasaan baru, protokol kesehatan ini di rumah, dimulai dari unit terkecil itu, dari ibu dan anak-anaknya. Nanti lama-lama anak-anaknya juga akan terbiasa dan mau ngikutin. Oke. Menarik banget ya informasi ini, dan benar juga sih, maksud saya kalau ibunya mengajarkan anak untuk mencuci tangan dengan 6 langkah tadi, tapi ibunya sendiri cuma 3 langkah yang dilakukan, kan anaknya akan ngelihat ya. Akhirnya dia akan mempertanyakan keabsahan itu, informasi itu. Benar. Nah, dokter, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Mungkin lain kali kalau ada waktu lagi kita bisa. Udahan nih, cepet banget sih. Mungkin ada satu pesan terakhir dari dokter nih untuk para ibu, terutama dalam hal tentang penyebaran hoax tentang COVID-19 ini. Oke. Untuk para ibu di luar sana, tetap semangat, tetap sabar, ikhlas menghadapi pandemi ini. Memang pandemi ini masih ada.
Jadi kalau misalnya kita menemukan informasi yang tidak tepat, segeralah mencari yang sebenarnya seperti apa di website yang memang sudah akurat gitu ya, bisa diandalkan. Kemudian marilah kita nih sama-sama membuka mata bahwa yang kita perangi sekarang ini bukan antara manusia, tapi virusnya sendiri, COVID-19. Jadi ini saatnya kita mulai bersama-sama bekerja sama, saling bergandeng tangan, jangan beradu argumen lagi, jangan meremehkan, karena kalau misalnya kita meremehkan, virusnya pasti akan merajalela. Nanti pasti kita makin lama lagi lepas dari pandemi ini, makin kewalahan juga tenaga medisnya, makin lama lagi kita bisa berkumpul dengan keluarga yang lain gitu kan ya. Dan inilah saatnya kita bersatu untuk melawan musuh yang sama, yakni virus COVID-19. Setuju, musuhnya virus bukan manusia ya. Jadi jangan juga jadi panik atau putus asa, tapi juga jangan menganggap remeh karena virus pandemi masih ada. Betul. Tapi kita bisa mengatasi ini. Nah, teman-teman, ibu-ibu, Anda bisa cek tadi seperti yang dokter sudah bilang, kalau misalnya ada informasi yang meragukan atau informasi yang ya Anda pengen tahu aja benar atau enggak, dicek aja di situs covid19.go.id. Di sana bisa dapatkan informasi seputar penyebaran dan penanganan COVID, situasi terkini tentang penyebarannya sendiri, ruang bertanya, sampai ada itu tadi rubrik Hoaxbuster ya. Kamu bisa cek fakta dari soal hoax yang beredar. Sampai di sini dulu obrolan kita di podcast Perempuan Lawan Pandemi. Jaga kesehatan kamu dan keluarga dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Cari berita seputar pandemi dari situs-situs yang kredibel. Podcast ini adalah kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Magdalene.co. Terima kasih Dr. Raisa. Sama-sama, terima kasih. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.